Mengenal apa itu revengepon, dampak dan ancaman hukumnya, serta apa yang dilakukan bila mengalaminya. Hati-hati, revengepon bisa dilakukan siapa saja. Mengenal apa itu revengepon? Pernahkah kamu mendapati kasus seseorang menyebarkan foto atau video intim orang lain tanpa izin? Nah, itulah salah satu bentuk revengepon. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyebutkan bahwa revengepon sebagai malicious distribution atau penyebaran konten yang merusak reputasi secara digital dengan motif balas dendam. Penyebaran konten pornografi ini mungkin dilakukan orang-orang terdekat atau lainnya sebagai wujud kecemburuan maupun rasa tidak terima. Istilah revengepon kini bergeser menjadi pornografi non-konsensual. Sebab, pada banyak kasus pelaku bukan lagi orang-orang terdekat, melainkan hacker atau peretas yang mencuri data pada email, penyimpanan awan, dan sebagainya. Alasannya, 78% kasus revengepon tidak lagi dimotivasi oleh balas dendam atau perasaan negatif pada korban, melansir data The Cyber Civil Rights Initiative. Dampak revengepon. Laki-laki dan perempuan bisa saja menjadi pelaku maupun korban revengepon. Meski demikian, sebagian besar sasaran revengepon dan non-konsensual pornografi adalah perempuan, melansir laman Seman Law USA. Dampak negatif dari revengepon jelas memengaruhi kehidupan korban, baik secara fisik maupun mental. Seseorang yang mengalami ancaman atau penyebaran konten pornografi pribadi tanpa izin umumnya mengalami kecemasan, depresi, gangguan tidur, panik, hingga isolasi. Bahkan jika gambar maupun video tidak benar-benar disebarkan, ada kemungkinan hal tersebut menyebabkan seseorang dihantui rasa takut terus-menerus. Korban juga mengalami tekanan pikiran akibat malu, bersalah, dan merasa harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku. Bahkan, pada perempuan, tekanan ini bisa semakin menjadi-jadi. Konsekuensi sosial dan budaya pada masyarakat masih memungkinkan membandingkan tingkah laku perempuan dan laki-laki. Ancaman hukum revengepon di Indonesia. Sebagai negara berdasar hukum, Indonesia memiliki aturan yang mengikat ganjaran terkait pornografi dan penyebarannya, sebagaimana tercantum di Alam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang melarang menyediakan dan menyebarluaskan konten berisi pornografi. Pada bagian lanjutan, Pasal 9 juga disebutkan secara jelas larangan menjadikan seseorang sebagai objek pornografi. Dilansir hukum online, layaknya merekam dan memproduksi pornografi, pelaku penggandaan dan penyebarluasan pornografi pun dapat dijerat dengan Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 29 UU Pornografi. Ancaman hukumannya yakni pidana penjara minimal 6 bulan hingga 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan maksimal Rp6 miliar. Selain undang-undang pornografi, pelaku revengepon juga dapat dikenakan pasal undang-undang ITE. Alasannya, mereka menyebarkan konten pornografi melalui internet. Jika demikian, maka pelaku dapat diancam dengan pasal 27 ayat 1 UU ITE, pasal 45 ayat 1 UU 19/2016 hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal Rp1 miliar. Lebih lanjut, dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaku revengepon dapat dikenakan sanksi pidana. Statement tersebut berasal dari UU TPKS Pasal 14 Ayat 1 yang menyebutkan perekaman, pengambilan tangkapan layar bermuatan seksual tanpa konsensus, mentransmisikan konten tanpa izin, hingga penguntitan sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Hukumannya yakni pidana paling lama 4 tahun dan atau denda maksimal Rp200 juta. Itu baru membuat dan menyebarkannya, loh, ya. Kalau masih diikuti dengan embel-embel ancaman, pelaku masih bisa dijerat dengan hukuman tambahan hingga 6 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp300 juta. Tindakan yang harus diambil. Jika kamu mengalami atau mengetahui korban revengepon di sekitarmu, jangan ragu untuk mendapatkan bantuan. Hubungi Komnas Perempuan melalui hotline 24 jam pada nomor 129 atau WhatsApp 08111 129 129. Simpan seluruh salinan gambar maupun video yang kamu miliki. Pastikan aman dari akses publik. Hindari berhubungan dengan pelaku atau orang-orang yang kamu curigai sebagai penyebar konten. Laporkan ke pihak berwajib. Tingkatkan perlindungan privasi di media sosial dan dapatkan konsultasi kesehatan mental. Mengenal apa itu revengepon membuat kita sadar bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan.